Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan kuliah kita di Inverse Laplace Transform. Kita sampai ke materi terakhir dari teori inverse, yaitu konvolusi integral. Nah, dalam konvolusi integral sebenarnya mirip dengan cara penyelesaian atau cara inverse Laplace yang sebelumnya. Intinya adalah ketika kita inverse suatu persamaan, artinya kita ingin memindahkan dari fungsi di domain S kembali lagi ke fungsi di domain T. Ada beberapa hal yang sudah kita pelajari kemarin. Ada misalnya pakai Heaviside, akar-akar sama, akar tidak sama, maupun akar-akar yang bilangan kompleks. Nah, hari ini kita akan bagaimana caranya menyelesaikan persamaan atau menyelesaikan inverse Laplace dengan menggunakan konvolusi integral. Misalnya kita punya sistem seperti ini. Kita punya masukan atau input sistem xt dan output sistem yt. Maka ini adalah semua fungsi dalam domain t. Kemudian kita punya sistem. Sistem ini disebut dengan ht atau fungsi alih ya biasanya. Fungsi alih atau ht atau disebut juga respon impuls dari sebuah sistem. Nah, kita punya sistem seperti ini. Kemudian kita bisa menyelesaikan persamaan ini ketika kita punya input, kita punya sistem, kita punya output. Bagaimana caranya kita mendapatkan output dari sistem terhadap input yang kita punyai? Yaitu ini adalah outputnya yt sama dengan xt convol ht. Jadi xt adalah input, ht adalah impuls responnya atau fungsi alihnya. Maka input convol ht atau fungsi alih dapatnya adalah outputnya. Maka kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan konvolusi, integral dari tau sama dengan 0 sampai tau sama dengan t, x, t min tau kali h tau d tau. Ini sama juga kalau misalnya kita balik, integral dari tau 0 sama dengan 0 sampai tau sama dengan t, integral h t min tau kali x tau d tau. Nah, dalam kasus ini xt dan ht disebut dengan convol atau konvolusi xt terhadap ht atau xt convol ht. Kemudian yang sebelah kanan ini disebut dengan konvolusi integral atau integral konvolusi. Sehingga ini fungsi seperti ini ketika kita melakukan konvolusi, kalau dalam Laplace, ketika kita Laplacekan fungsi konvolusi tadi, Laplace dari xt convol ht, itu kan hasilnya itu sama dengan yt ya. Berarti ketika kita lakukan atau Laplace dari xt convol ht itu adalah yt. Tapi karena udah kita Laplacekan jadinya ys atau fungsi dalam domain S, di mana ys itu bisa kita tulis seperti xs dikali dengan hs. Maka ini adalah bentuk dasar dari konvolusi, penyelesaian konvolusi integral dengan menggunakan Laplace. Oke, misalnya kita punya contoh seperti ini, kita punya input xt, kita punya fungsi alih ht adalah e pangkat min 4t, kemudian outputnya adalah yt. Sekarang kita ubah semuanya dalam domain S. Ini adalah xs, ini adalah hs, dan ini adalah ys. Nah, oleh karena itu, dari diagram yang sebelumnya kita tahu bahwa xs itu adalah Laplace dari xt, ys itu Laplace dari yt, dan hs itu Laplace dari ht. Nah, ht disebut dengan sistem impuls respon atau fungsi alih. Maka ys itu nilainya adalah tadi ys sama dengan xs dikali dengan hs. Maka jika xt itu adalah unit impuls, maka unit impuls, misalnya ini unit impuls, maka kita katakan bahwa Laplace dari xt sama dengan xs sama dengan 1 ya. Laplace dari unit impuls kan sudah saya sampaikan sebelumnya adalah sama dengan 1. Nah, karena xt adalah impuls, maka kita katakan yt adalah respon dari impuls. Maka dari persamaan A, jika xs itu sama dengan 1, maka ys itu sama dengan hs. Kenapa? Karena tadi ys itu kan sama dengan xs dikali hs ya. Kalau xs-nya sama dengan 1, maka ys sama dengan hs. Oleh karena itu, inverse dari ys sama dengan yt, disebut dengan impuls respon. Dan inverse dari hs itu adalah
HT. Maka HT dalam kurung T adalah sistem impulse respon. Jadi kalau YT dikatakan impulse respon, maka HT adalah sistem impulse respon. Oke, jadi diagram ini sangat penting ketika kita ingin menyelesaikan persamaan Laplace dengan menggunakan konvolusi. Dan inverse dari HS tadi, inverse Laplace transform dari HS adalah sistem impulse respon. Oke, ini sangat penting. Oke, contoh misalnya seperti ini. Contoh menggunakan konvolusi integral, kita punya fungsi UT ya ini ya. Fungsi step UT xt itu sama dengan UT. Kemudian fungsi alihnya atau HT-nya adalah E pangkat min 4T. Dan outputnya berapa? Maka kalau menggunakan konvolusi integral, YT itu kan sama dengan xt convol HT ya. xt convol HT. Maka kita bisa selesaikan dengan integral dari min tidak hingga sampai tidak hingga E pangkat min 4 pangkat T min tau U tau D tau. Ya, kalau misalnya kalian perhatikan tadi yang awal, jadi kita ubah fungsinya kan xt-nya kan E pangkat min 4T. 4T. Berarti kalau x T min tau jadinya adalah E pangkat min 4T min tau ya. U tau D tau sama dengan 0 sampai T, E pangkat min 4, T min tau D tau, sama dengan kita keluarkan E pangkat min 4, T, integral 0 sampai T, E pangkat min 4 tau D tau. Sama dengan, kita dapatkan ini kan persamaan di atas, maka E pangkat min 4T, karena ini kan yang diintegralkan kan taunya ya D tau, jadi E pangkat min 4T kan dianggapnya konstanta, jadi kita bisa keluarkan dari integralnya. Sehingga kita integralkan yang bagian belakang ini, kita dapat min 4 E pangkat min 4T dikali seperempat E pangkat 4 tau. Di mana taunya itu dari 0 sampai T. Sehingga kita dapetin seperempat min seperempat kali E pangkat min 4T UT. Oke, ini kalau misalnya kita lakukan konvolusi integral. Sekarang kalau misalnya kita pakai Laplace, maka kita transformasikan xt-nya kan UT ya. Jadi xt sama dengan UT sama dengan transformasi Laplace-nya adalah seper S. HT itu adalah E pangkat min 4T atau E pangkat min 4T UT sama aja ya. Jadi HS-nya adalah 1 per S plus 4. Sehingga YS itu kan sama dengan XS dikali dengan HS. Berarti sama dengan 1 per S dikali 1 per S plus 4 ya di sini. Jadi 1 per S dikali S plus 4. Kita pecah akar-akarnya A per S ditambah B per S plus 4. Kalian bisa menggunakan Heaviside atau menggunakan kemarin yang persamaan itu ya, kiri dan kanan. Anda samakan samakan koefisiennya, sehingga kita dapat A-nya sama dengan seperempat, B-nya sama dengan seperempat, sehingga dapatnya min seperempat, B-nya seperempat per S min seperempat per S plus 4. Sekarang ini mudah, kalau misalnya Anda tinggal balikin inversin, jadinya YT-nya sama dengan seperempat min seperempat E pangkat min 4T kali UT, atau seperempat dalam kurung 1 min E pangkat min 4T UT. Sama persis hasilnya dengan kalau kita menggunakan konvolusi integral yang pertama. Tetapi kalau Anda lihat, ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan ini. Ya kan? Jadi lebih mudah kalau misalnya kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan fungsi alih, kita gunakan konvolusi integral untuk menyelesaikan dengan teorema Laplace. Teorema transformasi Laplace. Oke, ini ada beberapa contoh, misalnya XS-nya 2S, 2 per S, YS-nya sama dengan 3 per S plus 2. Berapa HT? Maka yang perlu Anda ingat adalah kita punya XT di sini, kemudian kita punya fungsi alih ya, HT, kita punya output YT. Ya. Atau XS, kita punya HS di sini, kita punya YS di sini ya. Maka untuk mencari HT berarti HS ya, berarti HS sama dengan YS dibagi XS. Maka Anda bagi ini terhadap ini,
Kemudian Anda inversin, maka Anda dapat berapa HT-nya. Sekarang kalau XT sama dengan UT, YT sama dengan ini, tentukan HT-nya, Anda sama aja di sini, Anda ubah ini jadi domain S, ini juga dalam domain S, kemudian Anda bagi, HS-nya itu sama dengan YS dibagi XS, kemudian Anda inverse lagi, dapatnya HT. Demikian juga untuk yang ini, kalau YT berarti YS itu sama dengan XS dikali dengan HS. Ya. Anda inversin dari XS, kemudian Anda kalikan dengan HS, Anda dapat YS. Kemudian Anda inverse, dapatnya YT. Oke, sekarang contoh misalnya sekarang kita punya satu rangkaian, gunakan transformasi Laplace untuk menentukan VT untuk T lebih besar daripada 0. Jadi ada baterai 12 volt, kemudian ada resistor 6 kilo ohm, kemudian di sini ada kapasitor, kapasitornya 100 mikrofarad, kemudian resistor yang kedua 3 kilo ohm. Nah, ada switch di sini, switch itu akan close, jadi ini awalnya ketika T kurang dari 0, dia terhubung dengan baterai, ketika T sama dengan 0, maka switch-nya akan bergerak ke bawah, sehingga baterainya udah nggak lagi terhubung dengan rangkaian. Yang menjadi sumber tegangan adalah kapasitor, karena saat T kurang dari 0, baterainya itu akan mengisi si kapasitor sampai penuh, kemudian ketika switch-nya off dan yang terhubung tanpa baterai, untuk kasus yang setelah T sama dengan 0, maka tegangan di kapasitor, tegangan maksimum di kapasitor merupakan tegangan di rangkaian ini. Oleh karena itu kita lihat ketika T sama dengan 0, switch-nya nutup seperti ini, close, baterainya sudah tidak lagi terhubung, maka tegangan di sini, tegangan di kapasitor adalah Anda pakai apa? Pakai pembagi tegangan. Ya, pembagi tegangan 12 dikali 3/9 kali 4 volt. Jadi kalau rangkaiannya kan sebenarnya jadinya seperti ini. Ini ya. Kalau sebelumnya kan sebenarnya seperti ini sebelumnya. Sama aja seperti ini. Oh, sorry. Maaf. Sebelumnya sebelumnya itu rangkaiannya adalah seperti ini. Ini sebelum T sama dengan, jadi T kurang dari 0, rangkaiannya seperti ini. Maka tegangan di sini, tegangan di kapasitor, VC di sini, itu kan sama dengan VR di sini ya, VR2, ini VR1. Karena ini kan paralel. Ya, jadi tegangan di node sini, antara sini, ini ke sini, dan ini ke sini, itu tegangannya sama. Jadi kita bisa memakai pembagi tegangan. Jadi 12, tegangannya kan 12 di sini ya, 12 volt. 12 dikali mana tegangan yang ingin kita cari di resistor di VR2, karena VR2 paralel sama VC. Berarti 12 dikali di sini 3 kilo dikali 3 dibagi 9, kita dapat 4 volt. Maka tegangan V0 saat 0 di kapasitor adalah tegangannya adalah 4 volt. Kemudian setelah dilepas, maka jadi rangkaiannya seperti ini. Oke, ini paralel ya antara ini, maka kita bisa mencari berapa RP-nya, R paralelnya di sini. RP-nya berarti kan 1/3 atau ya 1/RP itu 1/3 ditambah 1/6 ya, sama dengan berapa? 18 dibagi 2 bagi 9 sama dengan 2 kilo ohm. Jadi RP-nya itu sama dengan 2 kilo ohm. RP-nya sama dengan 2 kilo ohm. Sehingga kita bisa menggunakan loop R ya kan, RC dikali dVCT dVCT dibagi dt ditambah VCT itu sama dengan 0. Ya, kita pakai teorema di Kirchhoff menggunakan loop tertutup, maka tegangan di semua titik di satu rangkaian kan hasilnya itu sama dengan 0.
Oke, kemudian kita bagi semuanya dengan RC sehingga dVCT dibagi DT itu ditambah VCT dibagi RC itu sama dengan 0. Maka kita masukkan R-nya 2 kilo ohm, C-nya 100 mikrofarad, kita dapat 1 dibagi 200 kilo ohm dikali 100 mikrofarad adalah 5, jadi dVCT dibagi DT ditambah 5 VCT itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita laplaskan persamaan ini menjadi, kalau diferensial itu kan S dikali VCS dikurangi V0-nya ya. V0-nya tadi 4 volt, jadi di sini ada 4 karena Laplace dari dVCT dibagi dt adalah S VCS min V0 ya. S VCS min V0. Jadi kita dapat dari ini jadi seperti ini. Tadi V0-nya adalah 4 volt. SVCS min 4 plus 5 VCS sama dengan 0. Sehingga VCS-nya sama dengan 4 dibagi S plus 5. Sehingga VCT-nya sama dengan 4 kali E pangkat min 5T UT. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini. Kita udah menyelesaikan inverse transformasi Laplace dan contoh soalnya di rangkaian listrik. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.